air sendiri hingga berbekas pula di dadanya, dan ia menyapu rumah hingga pakaiannya selalu kotor. Maka seketika datanglah beberapa pelayan kepada Nabi. Maka aku berkata, "Wahai Fatimah, bagaimana jika engkau temui ayahmu untuk meminta seorang pelayan?" Lalu Anha mendatangi Nabi. Namun ketika ia menjumpai banyak orang bersama Nabi, akhirnya ia kembali. Keesokan harinya Nabi mengunjungi Fatimah dan bertanya, "Ada keperluan apa kemarin?" Fatimah hanya diam. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, ia telah menggiling gandum sehingga berbekas di tangannya. Ia juga memikul kantong air sehingga berbekas di dadanya. Dan tidak ada berita bahwa beberapa pelayan diberikan kepadamu. Ia meminta seorang pelayan untuk membantunya." Dia bersabda, "Wahai Fatimah, takutlah kepada Allah dan selalulah mentaati apa yang dipadukan Tuhanmu, dan tetaplah menunaikan pekerjaan rumahmu. Dan jika engkau hendak tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, semuanya 100 kali. Itu lebih baik daripada seorang pelayan." Jawab Fatimah, "Aku ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya." Dan dari Fadl bin Hasan Ad-Domuri dengan Ummu Hakam atau Doba'ah, kedua putri Jubair bin Abdul Muthalib bercerita, "Aku bersama saudara perempuanku dan Fatimah putri Rasulullah menjumpainya. Yang itu mendapatkan beberapa orang tawanan, lalu kami jelaskan permasalahannya kami kepada beliau. Dan kami meminta seorang tawanan, lalu bersabda, para yatim ahli Badar lebih utama untuk mendapatkan para tawanan itu. Namun akan kuberikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik, yaitu setelah salat bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Ini lebih baik daripada apa yang kamu minta." Hadis riwayat Abu Dawud. Faedah, Rasulullah secara khusus telah menyuruh keluarga dan para sahabat agar mengamalkan amalan ini. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau menyuruh istri agar sebelum tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30 kali. Berdasarkan hadis atas, beliau juga mengajarkan bacaan tasbih yang dapat mengobati penderitaan dan kesusahan duniawi. Sebabnya adalah seorang muslim pasti mengalami kesusahan dan penderitaan dunia ini. Dengan demikian hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipersoalkan. Sedangkan masalah akhirat dan maut sangat penting untuk direnungkan. Inilah Nabi mengalihkan perhatian manusia dari dunia yang sementara agar memperhatikan dan dibekal untuk kamu akhirat yang penuh ketenangan. Itu juga ada sebab yang lain, bahwa dengan tasbihat tersebut Allah akan memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya di akhirat kelak. Tentu Allah juga menjanjikan keuntungan dunia. Terdapat banyak firman Allah dan hadis Rasulullah yang menerangkan amalan yang bermanfaat di akhirat dan di dunia. Kemudian disebutkan bahwa pada akhir zaman kelak ketika Dajjal keluar, makanan orang-orang mukmin seperti makanan para malaikat, tasbih dan takdis Subhanallah. Siapa yang membacanya, dia akan kenyang dan Allah akan menghilangkan penderitaan mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa hanya dengan zikrullah seorang dapat hidup tanpa makan di dunia ini. Pada masa Dajjal nanti, orang-orang mukmin pada umumnya dapat melakukannya. Bahkan sekarang pun bagi kalangan khusus bukan suatu kesulitan untuk melakukannya. Banyak kisah tentang para waliullah yang hanya dengan sedikit makanan atau bahkan tanpa makan sama sekali mereka mampu bertahan berhari-hari. Mengenai hal ini tentu tidak ada alasan untuk mengingkari atau mendustakannya. Alhamdulillah, tadi disebutkan tentang zikir Fatimah yang diajarkan kepada Nabi, kepada putri-putri beliau dan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Allah berpahaman dan kita niat mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.